Hai, gimana kabarnya? Kali ini sepenggal kata kita mau bahas film berjudul Full Moon dari India yang tayang pada tanggal 27 November 2023. Dengan genre crime, memperlihatkan kehidupan yang penuh teka-teki, banyak hal yang gak bisa dipahami dari sekedar bukti. Sebab, hidup yang nyata bisa saja dimanipulasi orang berbakat dengan posisi yang dimilikinya. Oke, gak usah lama-lama, mari kita gaskan. Sebuah pembunuhan terjadi, dilakukan investigasi, seseorang juga dibawa pergi. Orang yang ditangkap itu bernama Ehan. Ia bilang apa yang ada di pikirannya akan terjadi dan hanya pembunuh yang paham tentang kalimat itu. Seorang wanita tiba, ia masuk ke kantor polisi. Mau bertemu dengan Ehan, sempat enggan, tapi wanita itu tanya tentang niat Ehan dini hari, apakah benar untuk membunuh. Dijawab kalau ia nggak niat bunuh. Akhirnya pun mereka melakukan interogasi di ruangan lain. Ehan mau menceritakan semuanya, tapi ia minta borgolnya dilepas. Mulai bersuara, Ehan ngaku malam itu niatnya cuma mencuri. Masuk ke sebuah rumah yang cukup mewah, hatinya sempat nolak. Tapi perasaan lain bilang kalau mencuri di rumah megah itu bisa jadi pencurian terakhirnya untuk bertahan hidup. Bersuara kalau ia terjebak dalam keserakahan yang membuatnya menjadi buta. Masuk ke pintu utama, Maya menyapa akrab. Niat melawan, tapi panggilan kakak itu bikin Ehan luluh. Mereka jadi ngobrol berdua. Maya ngerasa iba sama Ehan karena datang ke rumah sendiri untuk nyuri. Melontarkan semua kata-kata yang bikin Ehan semakin bingung. Maya melanjutkan kalau hidup cuma sekali. Maka dari itu, kebencian, kemarahan, dan keluhan harusnya dihindari, terutama kemarahan. Sebab kejadian malam itu bikin Maya teringat sampai sekarang. Gambaran mulai terlihat, di mana Ehan ini debat sama ayahnya, masalah warisan, yang mana si ayah akan memberikan semua harta di waktu Ehan siap. Cuma Ehan terus nyangkal. Otaknya gak lagi paham sama keadaan yang ada. Ditawarkan untuk makan apel, tapi pas ambil pisau, Maya menghentikannya dan bilang akan membuatkan teh. Rasa gak tenang semakin terlihat, bersamaan dengan Maya yang menyiapkan minuman. Memberikan minuman itu, Maya sebenarnya bingung. Dalam sebuah kisah, seseorang itu benar-benar lupa atau gak mau ngingat semuanya. Sebab Maya ingat semua detail sampai kejadian masa lalu. Di mana ibu mereka bilang sewaktu kecil Ehan sangat pemarah. Menceritakan waktu mereka kanak-kanak bermain sampai larut malam, si ibu minta agar mereka kembali main di luar waktu esok hari. Adiknya nurut, tapi Ehan masih mau main di luar. Menolak masuk, tanpa pikir panjang batu dilemparkan. Dan membekas di wajah si ibu, Ehan terpatung. हाँ जी मम्मा चलो चल चल मैंने इंटेलिजेंट तू की क्या की देख लिया मार के दिखा पत्थर मैं भी देखी। Yang mana luka bisa memudar, tapi kenangan akan selalu teringat. Dan akhirnya Maya ngajak Ehan untuk ketemu ibunya. Waktu mau buka pintu, Maya bilang ibu udah gak ada di kamar itu setelah Ehan pergi. Mengarahkan ke pintu lainnya, dan waktu mau buka, lagi-lagi dicegah. Menjabarkan kalau ibunya baru saja tidur, setelah perginya Ehan dari rumah itu, si ibu jadi susah tidur. Maya bilang mereka bisa menemui ibunya pagi nanti, agar ibu lebih segar. Lalu, Maya menghilang. Mencari keberadaannya, Maya jadi ngajak Ehan ke tempat lain. Ke taman, Maya bilang kedua orang tua mereka sangat menyayangi Ehan. Cuma di malam itu semua ucapan yang terlontar dari si ayah Ehan tolak. Beranggapan kalau Ehan dianggap remeh
Gak terima hal itu bikin si ibu jadi panik. Ngerasa kemampuannya dipertanyakan, pisau yang digenggam mendekati leher ayah. Adiknya ngaku kalau ia takut dan ngerasa yang ngelakuin semua itu bukan Ehan. Gak ada respon, akhirnya Maya mempersiapkan kakaknya untuk tidur. Dipersiapkan kamar, tapi Ehan gak mau tidur. Terus nolak untuk tidur, Maya pergi dan coba mempersilahkannya lagi, tapi tetap ditolak. Benda dihantamkan, Ehan langsung bilang kalau ia sudah menoleransi banyak hal untuk mengendalikan diri. Ngerasa Maya ngelakuin kesalahan, keadaannya mulai kacau. Terus menariknya keluar. Perlawanan yang gak berarti itu, pada akhirnya pistol diletuskan. ट्राई करो। कदों दा देख रहा सी तेनों अखियां च तौबे ख्याल ने कुछ सवाल ने नाल कुछ सवाल ने. Dan rupanya itu cuma mimpi aja. Sadar waktu pistolnya menghilang dan lihat pistol itu dipegang si adik. Duduk bersama, Maya bersuara kalau kejadian itu nggak bisa disangkal sebagai kecelakaan atau niat menghabisi. Sebab semua itu dilihat dari bukti yang ada. Membenarkan Ehan yang simpan pistol untuk berjaga, Maya tahu polisi akan terus mengincar karena kejadian masa lalu. Ehan jadi bilang ia lupa apa yang terjadi. Dan Maya menjelaskan kalau Ehan menodongkan pisau. Perdebatan yang tiada henti itu berakhir tragis. Banyak hal yang meninggalkan jejak, tapi semua bisa pudar. Masalahnya, ingatan akan selalu terbenam dalam diri orang dan entah bagaimana cara melupakannya. Kemudian para polisi tiba, menangkapnya, menutup kepala Ehan. Si ayah sama ibu Maya juga datang. Balik ke kantor polisi, dalam interogasi itu, si wanita menunjukkan foto. Menyebutkan kalau itu ibu, adik, dan ayahnya. Ehan ngaku kalau sudah membunuh si ayah. Selesai interogasi, wanita itu pergi. Mengemudi dengan sangat riang, tiba di rumah dan berkumpul dengan rekannya, si wanita itu membenarkan semua naskah yang dibuat Maya. Nah, mereka ini semuanya mahasiswa psikologi yang bisa menggali informasi sampai memanipulasi, sekaligus membuat alur sesuai yang dimau. Di mana waktu mempelajari kasus untuk penelitian, Maya terlalu bersemangat. Dan pas mau balik, si teman minta agar Maya nggak mempelajari kasus makin dalam. Mengingat hari itu bulan sedang melingkar penuh, menjabarkan tentang bulan purnama, si teman bilang kalau bulan purnama bisa mempengaruhi pikiran orang. Dan menyarankan agar Maya istirahat aja. Lalu seorang misterius terlihat, si teman minta agar Maya tetap tinggal di sana biar aman. Tapi Maya milih melakukan panggilan, dan ia pergi dengan terus bersuara dalam panggilan itu. Perjalanan pulang itu awalnya aman. Sampai di perempatan, ia sadar ada orang misterius yang mengikutinya. Menghindar sesuai arahan teman, Maya berhasil pulang sampai ke rumahnya. Dan dalam panggilan itu, si teman mau Maya tidak mempelajari kasus makin dalam. Lanjut bebersih, lihat bulan purnama yang ada dan dokumen itu, Maya mendalami kasus seorang diri. Mencari tahu cara pegang pisau yang benar, dini hari itu bel berbunyi. Seorang pria bernama Rohan datang. Maya bersikeras menolak, karena Rohan ini masih suka narkoba dan mabuk. Tersulut emosi, Rohan jadi memberikan pisau dan minta Maya untuk menghabisinya. Percaya Maya nggak bisa melakukan itu, Maya mau Rohan pergi. Tapi terus diragukan, Maya jadi menunjukkan kemampuannya. Dan bener aja, tanpa sengaja ia menghabisi Rohan. Berusaha menghilangkan jejak, di malam itu
Maya WhatsApp temannya dan bilang kalau pria yang mengikutinya adalah Rohan, dan ia terbunuh. Sampai lihat Ehan masuk ke rumah, Maya jadi mengirimkan pesan tambahan, minta agar setelah temannya bangun nanti, datang ke rumah dengan membawa ayah ibu beserta polisi. Yang mana teman-temannya bingung, gimana caranya Maya berpikir dan bertindak cepat di keadaan yang mendesak. Maya jawab kalau ia nggak memikirkan apapun, hanya menjalankan apa yang ada, berusaha menyapa orang yang nggak dikenalnya dan membuat seolah menjadi akrab. Maya berhasil mendominasi. Teman-temannya mengacungi jempol atas keberanian Maya. Melanjutkan cerita, setelahnya ia memberikan minum. Ehan terlihat begitu bingung dan tegang. Maya mulai buka obrolan, dan awalnya Ehan gak peduli. Cuma waktu ngarang cerita tentang perdebatan ayah dan anak, Ehan mulai mematung. Berhasil masuk ke dalam cerita Maya, sengaja memintanya untuk makan apel. Tujuannya agar di pisau ada sidik jari Ehan yang menempel. Di mana sebelumnya dalam saku Rohan ada paket narkoba, dan Maya mencampurkannya ke dalam teh punya Ehan. Sambil minum, Maya meyakinkan cerita tentang masa kecil yang sebenarnya ia lakuin seorang diri. Tapi, Maya berhasil buat cerita itu seolah jadi ceritanya Ehan. Dan untuk meyakinkan kalau di rumah itu Maya nggak sendirian, sambil ngulur waktu, Maya ngajak untuk ketemu si ibu. Tujuan utamanya adalah meninggalkan jejak sidik jari, di mana jasad Rohan berada. Setelah meyakinkan banyak hal, Maya tahu Ehan gak ngantuk, dan ia memang sengaja menumbangkannya lalu mengambil senjata. Setelah bangun, Ehan makin bingung. Sama seperti kejadian yang lalu, semua orang datang, dan sekarang Maya jadi ngerasa salah memasukkan orang ke dalam penjara yang bukan salahnya. Tapi, para mahasiswa psikologi itu bilang kalau Maya cuma melindungi diri. Pertama, berlindung dari Rohan yang terus memaksanya. Dan kedua, memenjarakan pencuri yang mau maling di rumahnya. Seolah membenarkan tindakan Maya, mereka semua akan bersatu dan selalu datang ke kantor polisi sebagai mahasiswa psikologi yang lagi cari kasus. Mereka janji akan terus memastikan kalau kronologi kejadian sesuai dengan alur yang dibuat Maya. Lalu, seseorang mau menemui Ehan. Ehan sudah bilang semua kejadian dan ia cuma mau nyuri. Tapi, teman pria Maya bilang kalau itu interogasi terakhir. Ke ruangan interogasi, dalam ruang itu bukan Ehan yang bercerita. Di mana si pria menjabarkan tentang seorang anak yang terus bertengkar dengan ayahnya, sampai ayahnya bilang kalau anjing mereka lebih baik dari anaknya. Dan malam itu juga si anjing dibunuh. Permasalahan berlanjut dengan mobil baru yang dibeli si ayah. Karena anaknya nggak terima, ia jadi membakar mobil baru itu. Bahkan, sepulang dari party, mereka nggak terima dengan ucapan si ayah. Anak itu jadi membunuh rekannya sendiri dalam mobil. Ehan nggak paham dengan semua itu. Si pria menjelaskan, semua kesalahan anak pasti akan dilindungi orang tuanya. Terlebih ketika ayahnya kaya, ia bisa menutup semua itu dengan harta. Tapi sayangnya, kasus mulai dibuka lagi sama seorang mahasiswa psikologi bernama Maya. Bersuara tentang sesuatu yang meninggalkan bekas. Nah, si Maya ini dulunya mendalami kasus yang ada dan mencari tahu semua tanggal kejadian di mana kejadian itu selalu terjadi di bulan purnama. Memaparkan semua kasus bermula dari hal yang sama, mulai dari bulan purnama, sampai orang yang meragukan kemampuan pasti berakhir tragis. Ehan masih ngaku datang ke rumah itu untuk nyuri. Tapi, teman pria Maya bilang kalau sebenarnya Ehan tahu kasusnya sedang diselidiki. Dan dengan kemampuan Maya, keinginan mencuri itu tertanam dalam diri Ehan.
di mana polisi beranggapan Ehan sakit jiwa kalau nggak bersuara tentang yang dibunuh adalah Rohan. Dan pria itu janji akan membantu kasus pembunuhan itu dengan baik dengan memenjarakan pembunuh yang asli. Pada akhirnya, di hari ke-28, Ehan ngaku kalau ia membunuh temannya dan ia dijatuhi hukuman penjara selama 14 tahun. Ehan juga dinyatakan sehat mental, dan waktu mau pergi, Ehan minta agar dibantu mencari pembunuh yang sebenarnya. Dan si pria mengiyakan. Lanjut telepon ke Maya, bilang kalau semuanya udah beres, tapi waktu masuk ke mobil dan lihat wallpaper fotonya, itu Rohan. Jadi, kemungkinan sebenarnya, Rohan adalah teman dekat atau adik si pria. Cuma, dalam kasus ini, mereka sama-sama melindungi diri. Menggambarkan banyak arti, penonton dibebaskan berasumsi. Film ini menunjukkan banyak hal yang harus diwaspadai dalam hidup. Bahkan orang terdekat pun kadang bisa jadi penghancur kehidupan. Dan sebaik-baiknya manusia berusaha jaga mental, akan selalu ada orang lain yang menghancurkan. Nah, jadi gitu ceritanya. Dan begitulah cerita film Full Moon. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye. Salam sepenggal kata kita. Bye.